Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita berada di masa pandemi, kita harus tetap rajin belajar dan semangat dalam belajar. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar pada materi ini. Yang pertama, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan dan tanaman. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Sebelum kita memasuki materi inti, saya ada 3 gambar yang harus kalian tebak. Dan harus kalian ketahui apa hubungannya gambar tersebut dengan penjelasan hari ini mengenai pewarisan sifat. Nah, gambar yang pertama. Ada 3 bayi. Apa hubungannya dengan pewarisan sifat yang akan kita bahas hari ini? Mungkin sudah ada yang bisa menebak? Nah, dari ketiga bayi ini dapat kita ketahui ada perbedaan warna kulit. Nah, dapat kita ketahui dari ketiga bayi ini ternyata kulit mereka berbeda atau warna kulit mereka berbeda. Lalu, apa hubungannya pewarisan sifat dengan perbedaan warna kulit dari ketiga bayi ini? Mari kita bahas bersama. Jadi, hubungan warna kulit dengan pewarisan sifat adalah setiap manusia memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan warna kulit pada manusia itu dikode oleh banyak gen. Nah, setiap manusia itu memiliki gen yang berbeda-beda. Maka dari itu, kulit manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, gen inilah yang mempengaruhi pigmen pada kulit manusia. Lalu ada gambar yang kedua. Mungkin ada yang tahu ini gambar apa? Atau baru pernah melihat? Jadi ini adalah hewan bernama liger. Hewan liger merupakan hewan hasil kawin silang antara harimau betina dan singa jantan. Lalu saya mempunyai gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah, mungkin ada yang bisa menebak? Nah, gambar yang ketiga merupakan gambar buah nangkada. Apa itu buah nangkada? Apa kalian merasa asing dengan buah nangkada? Jadi, buah nangkada merupakan buah hasil dari persilangan antara buah nangka dan buah cempedak. Mungkin kalian tidak asing dengan buah nangka atau buah cempedak. Tapi ini berbeda dengan buah nangka dan cempedak, yang mana ini adalah penggabungan dari buah nangka dan cempedak, yang mana dinamakan menjadi buah nangkada. Lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan mari kita belajar bersama mengenai pewarisan sifat yang akan saya jelaskan hari ini. Mari kita belajar bersama. Nah, mungkin kadang kalian di jalan melihat orang tua dan anaknya yang mana mukanya sangat mirip, bukan? Kadang kalian berkata, itu mirip sekali dengan ibunya, atau berkata mirip sekali dengan ayahnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pewarisan sifat. Jadi, pewarisan sifat inilah yang membuat kemiripan antara anak dengan
orang tuanya, entah itu dengan ibu atau dengan ayahnya. Begitupun dengan kalian, yang mana kalian bisa melihat diri kalian yang mirip sekali dengan orang tua kalian. Yaitulah dari pewarisan sifat. Nah, dari materi pewarisan sifat ini ada 3 konsep yang akan kita bahas. Konsep yang pertama yaitu molekul yang mendasari dari pewarisan sifat. Lalu, konsep yang kedua yaitu hukum pewarisan sifat. Nah, konsep yang ketiga yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, mari kita bahas konsep yang pertama, yaitu molekul yang mendasari pewarisan pada makhluk hidup. Nah, jadi molekul yang berperan aktif dalam materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada DNA dan ada RNA. Nah, di DNA ada yang namanya gen. Gen merupakan unit yang mempengaruhi sifat dan menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, gen inilah yang menyebabkan setiap manusia itu berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Contohnya yang dapat kita lihat yaitu dari warna kulit. Seperti yang saya contohkan tadi, dari ketiga bayi tadi. Yang mana gen mereka itu berbeda, sehingga warna kulit mereka berbeda. Hal ini dikarenakan penurunan sifat dari induk ke anaknya. Dalam pewarisan sifat, DNA ini memiliki peran yang sangat penting. Yang mana DNA ini membawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. Lalu, ada peranan materi genetik dalam penurunan sifat, yang mana peranan ini dibagi menjadi 2. Ada sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan merupakan sifat yang unggul, sifat yang mengalahkan sifat lain. Sedangkan sifat resesif merupakan sifat yang kalah dengan sifat dominan atau sifat yang tidak unggul. Lalu saya akan menjelaskan mengenai fenotip. Sebelum saya menjelaskan mengenai fenotip, kita lihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan foto keluarga saya. Nah, dari foto keluarga saya ini, kalian bisa lihat tidak? Apa sih hubungannya dengan fenotip? Jadi, fenotip merupakan sifat yang tampak atau bisa ditangkap dengan panca indera. Nah, hubungannya foto keluarga saya dengan fenotip adalah dari kita lihat dari foto keluarga saya ini ada kemiripan antara ibu bapak saya dengan saya atau dengan adik saya. Nah, hubungan foto keluarga saya dengan fenotip adalah dari foto keluarga saya ini dapat dilihat persamaan antara orang tua saya dengan saya atau adik saya. Bisa dilihat dengan matanya, hidungnya, atau mulutnya yang mana mirip. Nah, kemiripan inilah yang dinamakan dengan fenotip. Lalu saya akan menjelaskan konsep yang kedua, yaitu hukum pewarisan sifat. Yang mana hukum pewarisan sifat ini dibagi menjadi 2. Ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Hukum pewarisan sifat yang pertama, yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan antara 2 individu dengan satu sifat beda. Contohnya dapat kita lihat gambar di samping. Nah, di sini ada 2 mawar, yang mana 2 mawar ini memiliki perbedaan. Perbedaannya hanya satu, yaitu pada warnanya. Yang pertama ada warna merah dan yang kedua ada warna putih. Mawar merah dan mawar putih disilangkan menjadi mawar merah muda. Lalu, hukum pewarisan sifat yang kedua ada persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid merupakan persilangan antara 2 individu dengan 2 sifat yang beda. Nah, di dihibrid ada 2 sifat beda. Contohnya pada buah semangka. Nah, di sini
ada dua buah semangka yang memiliki dua sifat yang berbeda. Dua sifat yang berbeda itu apa saja? Yang pertama, ada buah semangka bulat hijau. Nah, yang kedua, ada buah semangka lonjong kuning. Nah, ternyata jika dua semangka yang memiliki dua sifat beda ini disilangkan, akan menghasilkan 4 perbandingan. Yang pertama, bulat hijau. Yang kedua, bulat kuning. Dan yang ketiga, lonjong hijau. Yang keempat, lonjong kuning. Dengan perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang mana yang lebih unggul adalah 9. Yang mana artinya jika dua semangka ini disilangkan akan lebih unggul menghasilkan semangka bulat hijau. Nah, kita sudah berada di akhir materi, yaitu konsep yang ketiga tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang mana di konsep ini dibagi menjadi dua. Ada pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pada pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman ini, ternyata salah satunya adalah memanfaatkan genetika di bidang pertanian, yaitu berupa varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan penyiapan bibit unggul untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Contohnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada buah nangkada. Nah, buah nangkada itu merupakan penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman, yang mana menghasilkan buah yang lebih unggul dibanding buah nangka atau buah cempedak yang dari persilangan tadi. Nah, buah nangkada ini keunggulannya yaitu buah nangkada ini memiliki ciri-ciri tekstur kulit yang tebal dengan rasa yang manis. Yang mana buah ini lebih unggul dibanding dengan buah nangka atau buah cempedak yang ada di sekitar kita. Nah, contoh dari penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman yang kedua adalah jambu kristal. Mungkin kita tidak asing bukan dengan jambu kristal. Bahkan jambu kristal ini jika dijual lebih mahal dibanding jambu biji pada umumnya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena keunggulan dari jambu kristal ini. Nah, jambu kristal ini diperoleh dari persilangan antara jambu-jambu biji yang memiliki kualitas lebih unggul, sehingga menghasilkan jambu kristal yang memiliki keunggulan dibanding jambu biji-biji pada umumnya. Yang mana jambu kristal ini tidak memiliki biji dan tekstur kulit yang tebal dengan rasa yang manis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Apa saja itu tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan? Nah, di dalam penerapan ini akan menghasilkan hewan-hewan yang unggul dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ayam petelur atau broiler. Kita tidak asing bukan dengan ayam tersebut. Nah, ayam ini memiliki keunggulan dibanding dengan ayam-ayam petelur lainnya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena ayam broiler ini merupakan ayam hasil dari persilangan ayam-ayam yang memiliki kualitas unggul atau hasil dari kawin silang. Lalu contoh yang kedua ada sapi PO. Sapi ini merupakan sapi pedaging dan sapi pekerja yang memiliki kualitas unggul, yang mana sapi ini dihasilkan dari kawin suntik antara sapi jantan yang memiliki kualitas unggul dengan sapi betina yang biasa saja, menghasilkan sapi PO yang lebih unggul. Nah, sapi ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk sebagai sapi pekerja. Begitupun dengan menjadi sapi pedaging atau sapi yang dapat kita konsumsi. Kan kita sering mengkonsumsi daging sapi. Nah, dari sapi inilah yang mana jika dijual, sapi ini memiliki harga yang cukup mahal. Kesimpulan yang dapat kita ambil di pembelajaran hari ini adalah yang pertama,
Molekul yang mendasari pewarisan sifat itu ada asam nukleat. Nah, asam nukleat yang berperan aktif dalam pewarisan sifat itu ada dua. Ada DNA dan RNA, yang mana di DNA itu ada gen yang menentukan ciri-ciri pada makhluk hidup. Kemudian, kesimpulan yang kedua, hukum pewarisan sifat itu dibagi menjadi dua. Ada persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Nah, persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Contohnya sudah dijelaskan tadi ya. Lalu, kesimpulan yang ketiga, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman, dan yang kedua ada pewarisan sifat dalam pemulihan hewan, yang mana pada tanaman tadi itu menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul, yang mana memanfaatkan varietas hibrida atau bibit yang unggul. Nah, yang kedua pada pewarisan sifat dalam pemulihan hewan itu menghasilkan hewan-hewan ternak yang kualitas unggul, yang mana contohnya seperti ayam broiler dan sapi PO tadi. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Walaupun sekarang kita berada di masa pandemi, kita harus tetap semangat belajar, karena belajar itu sangat penting bagi masa depan kalian nanti. Maka dari itu, jangan lupa meskipun di rumah saja tetap belajar. Oh ya, saya ingatkan juga, jika keluar rumah tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Begitupun jangan lupa untuk cuci tangan selalu, karena COVID-19 itu sangat membahayakan. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Walaupun di rumah saja, tetap kita menjadi cerdas. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.